Sebuah truk Fuso terperosok di depan SMA Negeri 86 Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Akibatnya truk yang membawa muatan pengharum ruangan menabrak tiang listrik hingga nyaris roboh. Tiang listrik yang ditabrak truk membuat perjalanan kereta komuter lain jurusan Rangkas Bitung, Kebayoran Lama mengalami gangguan. Petugas gabungan dibantu warga langsung mengevakuasi muatan truk guna mempercepat proses evakuasi. Ini kecelakaan tunggal ya, tidak ada orang lain, cuma sopir truk dari depan sana sudah mobil kecil ya, peruntukannya mobil kecil tapi dia memaksa masuk. Ini kan mobil besar Fuso. Jadi karena sudah tahu jalan sempit di depan tidak bisa dilewati, berupaya untuk muter balik. Saat ini rangkaian Anda masih belum bisa diberangkatkan. Kecelakaan berdampak pada terganggunya jadwal perjalanan kereta di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para calon penumpang yang ingin menggunakan komuter lain tujuan Kebayoran Baru, Rangkas Bitung terpaksa kembali keluar stasiun karena jadwal perjalanan kereta yang mengalami gangguan. Kita sih harus nunggu. Disaraninnya pakai transportasi umum. Ini ada kendala apa, Kak? Gangguan ya? Ada gangguan operasional ya? Operasional. Terganggu nggak, Kak, dengan kayak begini, Kak? Ganggu banget soalnya jaraknya jauh. Untuk mencegah terjadinya penumpukan calon penumpang, pihak stasiun menyarankan agar para calon penumpang beralih ke moda transportasi lain. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Truk yang menabrak tiang listrik aliran atas milik PT KAI di Jalan Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan akhirnya berhasil dievakuasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena melibatkan ratusan orang untuk menarik truk yang terperosok. Petugas gabungan turut membantu proses evakuasi truk yang terperosok saluran air di Jalan Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dengan menggunakan kren dan hidrolik, ratusan petugas gabungan mulai mengevakuasi truk yang terperosok. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran banyaknya petugas yang dibantu warga setempat untuk menarik truk ke halaman sekolahan karena akses jalan yang sempit. Kapolsek Pesanggerahan, Kompol Tejo Asmoro mengatakan proses evakuasi truk tersebut memakan waktu 2 jam. Dengan kita usahakan dengan kren cam, kita tarik beberapa kali, kita upayakan akhirnya terangkat juga ya, dibantu di depan, ditarik dengan mobil dari derek. Pak, proses evakuasi itu memakan waktu berapa lama, Pak, dari awal itu, Pak? Untuk evakuasi mulai dari pukul 12 tadi ya, kita mulai evakuasi on sampai sekarang selesai, bisa terangkat dan mungkin segera diatasi nanti lalu lintas kereta api bisa dilewati 2 jalur. Sementara itu saat ini perjalanan KRL komuter lain jurusan Rangkas Bitung Kebayoran Lama hanya bisa dilintasi 1 jalur secara bergantian. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Seperti apa situasi terkini di lokasi truk yang menabrak tiang listrik kereta komuter lain Jabodetabek di Pesanggerahan, Jakarta Selatan? Kami telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di sana. Dilami, proses evakuasi telah selesai. Apakah sekarang kedua jalur sudah bisa dilewati oleh kereta? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Proses evakuasi memang baru saja selesai, di mana pasca kejadian kecelakaan tunggal ini sekarang
dari lintasan KRL terutama dari Pondok Raji hingga Kebayoran sudah dapat beroperasi lagi mulai dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini memang lintasan atau tiang yang ada di belakang saya ini atau tiang LAA yang menghubungkan KRL antara Pondok Raji hingga Kebayoran ini sudah selesai diperbaiki oleh petugas. Tadi pun kami memantau ini petugas yang kemudian memperbaiki atau mengevakuasi ini ada dari pihak Dishub, kemudian ada pihak dari PT KAI, dari pihak masyarakat pun di Pondok Permai ini semua membantu proses evakuasi dari kecelakaan yang memang terjadi sejak pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai informasi, memang kecelakaan ini terjadi tadi pagi, yakni ada sebuah truk bermuatan barang yang kemudian menabrak lintasan atau tiang LAA KRL ini sehingga tadi pagi sempat terjadi kepadatan di sekitaran Jalan Bintaro Permai 4. Selain itu pun memang proses ataupun lintasan KRL yang menghubungkan dari Pondok Raji hingga Kebayoran Lama ini tersendat, begitu Anissa. Selain itu, jika kita melihat ini proses evakuasi sudah dilakukan dari mulai pukul 9:30 pagi, yang mana memang para petugas ini melakukan evakuasi terlebih dahulu terhadap truk bermuatan besar, di mana mereka melakukan evakuasi dengan mengosongkan isi barang truk besar ini yang berisi pengharum ruangan. Kemudian setelahnya ini kurang lebih selesai di pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan petugas melakukan perbaikan tiang LAA KRL sehingga ini KRL sudah dapat berfungsi seperti semula. Kami pun tadi sempat memantau bahwa sudah ada KRL dari Tanah Abang Rangkas Bitung, kemudian ini sudah bisa berjalan. Tadi pun sudah ada KA bermuatan berat yang melintas seperti itu. Kembali kepada Anda, Anissa. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas laporannya dari Pesanggerahan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Jambi terbakar. Pemilik rumah histeris melihat rumahnya habis terbakar. Sudah di bel. Kau tuh duduklah dulu. Kebakaran melanda satu unit rumah yang terletak di Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Selasa pagi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari kipas angin yang lupa dicabut oleh pemilik rumah saat mengantarkan anak sekolah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar ke seluruh bangunan rumah. Api yang cepat membesar membuat pemilik rumah histeris melihat rumahnya terbakar. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Upaya petugas memadamkan api baru berhasil 1 jam kemudian. Seorang warga harus mendapatkan pertolongan medis karena sesak napas menghirup asap kebakaran. Kebakaran itu disebabkan dari salah satu colokan kipas angin yang tidak dicabut. Pada saat itu penghuni rumah sedang meninggalkan rumah mengantar anaknya sekolah. Alhamdulillah kita dapat melakukan pemadaman kebakaran dengan menurunkan 13 armada karena antisipasi rumah-rumah masyarakat yang di sekitar Danau Teluk itu sangat rapat dan rata-rata rumah permanen. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. 4 pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika bersaksi di sidang kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Hakim heran usulan anggaran proyek tidak melibatkan ahli, sementara pembangunan tower berjalan lambat. Saudara Johan ini dari UDEF UI. Keempat saksi yang hadir diantaranya Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul Bakti Kominfo, Mufiamad Feriandi Mirza, Kabiro Perencanaan Kominfo Arifin Saleh Lubis, Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus Indra Apriyadi,
dan Auditor Utama Irjen Kominfo Dodi Setiadi. Dalam keterangannya, salah satu saksi menyebut usulan anggaran proyek senilai 10,8 triliun rupiah tidak melibatkan tenaga ahli. Selain itu, dari 4.200 tower BTS 4G yang harus dibangun, baru 1.795 tower yang terbangun. Proyek ini juga seharusnya rampung pada Desember 2021, namun nyatanya hingga kini belum juga rampung. Penandatangan kontraknya itu di sekitar bulan Februari. Anggaran seperti itu, apakah itu melibatkan tenaga ahli? Iya, pada saat pengusulan awal yang sepanjang saya tahu belum melibatkan konsultan atau tenaga ahli. Segitu besarnya anggaran, kenapa tidak melibatkan ahli? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Ini anggaran tak sedikit, Pak. Bukan 10 miliar, bukan 10 juta, 10 miliar, 10 triliun. 1 triliun itu berapa juta, Pak? Ya, 1.000 juta. Ini. Masa tidak, setahu saudara nggak melibatkan tenaga ahli? Iya, setahu saya, Yang Mulia. Lalu siapa yang menentukan sampai 2,6 miliar itu satu tower dengan perangkat-perangkatnya? Kalau tadi 2,6 miliar itu setelah berdasarkan kontrak hasil lelang ya. Jadi ya, hasil lelang. Iya. Okay. Ya, itu ada 1.795 Yang Mulia. Berapa? 1.795. Itu udah on air. Sudah on air. Kemudian yang kenapa kok belum serah terima? Ya, dokumentasi biasa. Dokumentasi karena mereka perlu mengumpulkan dan mengambil foto lokasi. Foto masih ada kelengkapan yang harus harus dipenuhi baru bisa serah terima pekerjaan. Yang Mulia. Padahal 1.700 sekian sebetulnya sudah on air. Iya, Yang Mulia. Harusnya tinggal administrasinya aja. Kan begitu, Pak? Iya, Yang Mulia. Tapi yang sudah serah terima pekerjaan adalah 1.112. Betul, Pak? Benar, Yang Mulia. 1.700 itu sebetulnya udah oke lah itu ya. Iya. Betul, Pak? Iya. Seperti apa jalannya sidang lanjutan korupsi BTS Kominfo dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat? Kami telah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di sana. Galuh, fakta baru apa saja yang terungkap hari ini? Anissa dan pemirsa, saat ini persidangan untuk saksi terdakwa kasus korupsi pengadaan proyek BTS 4G di kawasan 3T terdepan, terluar, dan tertinggal ini masih terus berlangsung dan masih satu saja saksi yang diperiksa sejak pukul 10:50 dan sampai saat ini sekitar pukul 17.14 masih saksi satu yakni Kepala Divisi Last Mile dari Bakti Kominfo yakni Muhammad Mirza, yang mana dalam persidangannya dan saksi ini bersaksi bahwa ada beberapa hal yang disampaikan, termasuk diantaranya yang telah disebutkan bahwa dari pembangunan 4.200 menara BTS baru terselesaikan sekitar 1.795, yang mana bahwa Mirza bersaksi dari pembangunan 4.200 tersebut jumlahnya sangat tidak lazim, hanya diselesaikan dalam waktu 9 bulan saja. Padahal biasanya proyek-proyek sebelumnya untuk pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun hanya mampu menyelesaikan sekitar 300 hingga 400 menara BTS saja. Sementara itu pembangunan atau biaya tertinggi dari pembangunan tower tertinggi menghabiskan biaya sekitar 2,6 miliar rupiah. Apabila dikalikan atau dikalkulasikan untuk pembangunan BTS ini ada sekitar sesuai dengan nominal 10,8 triliun rupiah, dan saat ini persidangan masih terus berlangsung. Untuk 3 saksi lainnya masih akan terus kami informasikan dan perbaharui informasinya untuk Anda, Anissa. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporannya dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo telah menjerat 5 terdakwa dan 2 tersangka selain Johnny G. Plate. Akibat korupsi yang dilakukan oleh Plate CS, negara dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo terungkap usai Kejaksaan Agung bersama dengan PPATK menelusuri aliran dana dalam dugaan korupsi proyek BTS 4G yang digarap Bakti Kominfo.
Awalnya Baktikominfo berencana membangun 4.200 menara BTS untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di tengah jalan proyek ini terindikasi bermasalah. Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP pada April 2023, jumlah kerugian negara dari proyek ini mencapai 8 triliun rupiah. Penyidik Kejagung sejauh ini telah menjerat 6 terdakwa dan 2 tersangka, termasuk mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah dibawa ke meja hijau. Berikut 5 terdakwa dan 2 tersangka di kasus korupsi BTS 4G Baktikominfo selain Johnny G. Plate. Yang pertama ada Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo. Kemudian Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Yohan Suryanto, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Lalu ada Mukti Ali, Account Director PT Huawei Tech Investment, serta Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Kemudian Windy Purnama, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, orang kepercayaan tersangka IHA dan menjadi penghubung dengan pihak-pihak tertentu. Lalu tersangka ketujuh adalah Muhammad Yusrizki, Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kadin yang juga Direktur Utama PT Basis Utama Prima. Selain nama-nama tadi, kasus ini juga turut menyeret nama Menpora Dito Aryo Tejo. Senin 3 Juli lalu, Dito diperiksa sebagai saksi terkait dengan pengembangan berita acara pemeriksaan terdakwa Irwan Hermawan tentang dugaan adanya aliran uang miliaran rupiah ke 11 nama, termasuk Dito Aryo Tejo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, menolak membayar restitusi 120 miliar rupiah kepada korban David Ozora. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews.